Salam inovasi kreasi. Selamat berjumpa kembali di dalam talkshow inovasi dan kreasi komunitas kampung. Saya Rifani Nur dari Yayasan Capa Keadilan Ekologi. Teman-teman semua, kemarin saya terbang dari Jakarta ke Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian bersama tim saya, kami dari Palu tadi pagi menuju salah satu tempat, salah satu desa yang orang-orang di sana, komunitas kampung di sana punya inovasi yang sangat inovatif dan kreatif. Jadi kurang lebih perjalanan saya bersama tim itu kurang lebih perjalanan darat 6 jam. Karena kami mendengar inovasi komunitas kampung di sini bisa menjadi inspirasi untuk pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, membangun desa berdasarkan inisiatif komunitas kampung, dan juga memberikan manfaat ekonomi dan ekologi. Teman-teman semua, hari ini saya bersama dua perempuan keren, perempuan kampung ya. Dan dari orang-orang kampung, dari dua ibu ini muncul ide-ide inovatif dan kreatif. Tanpa membuang waktu, karena pengalaman ibu-ibu ini, perempuan-perempuan hebat ini perlu untuk kemudian kita dengar. Saya perkenalkan ya, pertama ini ibu yang di tengah ini, bisa lihat kamera saja Bu. Namanya siapa? Nama saya Rani Talok Padang, biasa dipanggil Rani. Ibu lahir kira-kira tahun berapa atau umurnya, usianya berapa Bu? Usia saya 26 tahun, lahir di Sidoan Selatan. Di Sidoan Selatan. Ibu yang baju biru yang di pinggir, namanya siapa Bu? Nama saya Risnawati Saman Peja Lampu. Biasanya dipanggil dengan sebutan Mamico. Mamico. Jadi ini Ibu Rani dan ini Mamico gitu. Ibu berdua aktif di mana Ibu? Di sebuah organisasi apa di dalam perhutanan sosial? Apa namanya Bu? Namanya KUPS New Kencana. KUPS itu kelompok usaha perhutanan sosial gitu. Jadi namanya KUPS New Kencana. Itu salah satu usaha ekonomi dari apa kelompok perhutanan sosial yang namanya Bu? Dari kelompok LPHD Tambera. LPHD Tambera. Jadi LPHD itu kependekan dari Lembaga Pengelola Hutan Desa Tambera. Kenapa namanya jadi Tambera Ibu? Apa kira-kira makna atau artinya itu? Sampai kemarin kita angkat kenapa jadi LPHD itu LPHD Tambera. Di belakang kita ini ada gunung yang susah dijangkau. Dia hanya nanti pakai tali penolong. Jadi kalau bahasanya kita di sini, bahasa daerah itu Tambera itu seperti apa ya, orang bilang susah untuk naik ke atas itu. Perlu tenaga lebih, kemauan yang kuat untuk mencapai Tambera itu ya Bu ya. Namanya memang Tambera ya. Iya. Dan ada di Sidoan Selatan gitu. Tapi ada yang pernah bisa naik ke atasnya? Bisa Pak. Dia bisa dijangkau tapi dengan pakai tali penolong. Tali penolong. Oh, yang seperti tali pengaman seperti itu ya. Iya. Dan untuk mencapainya itu butuh kemauan yang kuat, semangat yang kuat seperti teman-teman perempuan yang ada di Sidoan Selatan ini ya Bu ya. Nah, tadi namanya apa? Nama KUPS-nya, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial KUPS New Kencana. Itu apa juga maknanya itu? KUPS New Kencana itu, New itu artian dari kelapa. Kelapa. New itu kelapa. Iya. Kencana itu berarti dia terbang. Jadi kelompok ini, kelompok kelapa, dia bisa terbang jauh. Oh, bukan luar hanya biasa. di desa Sidoan Selatan saja.
Berarti selain kemudian namanya adalah, ini menarik nih Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, nama LPHD-nya itu adalah Tambera, yang merupakan nama sebuah gunung yang untuk mendakinya itu membutuhkan kemauan yang kuat, terus kemudian niat yang kuat gitu ya. Dan kemudian nama dari KUPS-nya adalah New Kencana. New itu adalah kelapa, kencana itu dia bisa terbang tinggi. Ini seperti harapan dari teman-teman KUPS sepertinya. Iya. Baik, Ibu berdua, boleh saya diceritakan sejarah dari berdirinya KUPS New Kencana ini? Dan mulai dari mana inisiatifnya, idenya, terus bisa berkembang seperti sekarang? Boleh siapa? Awalnya kami itu bergabung di LPHD Tambera. Nah, sebelum kita bergabung di LPHD Tambera itu, kita punya satu organisasi yaitu Karang Taruna Ogogapas. Karang Taruna Ogogapas itu di mana di situ hampir rata-rata perempuan semua. Baik. Nah, jadi anak-anak Karang Taruna Ogogapas ini yang kami tarik bergabung di LPHD Tambera. Dari LPHD Tambera itu lahirlah satu kelompok yang dinamakan New Kencana. New Kencana. Jadi asal muasalnya itu dari Karang Taruna ya. Yang semuanya ini menarik lagi nih. Yang semua anggota Karang Taruna itu juga perempuan. Iya. Ibu seberapa aktif sih perempuan yang ada di sini? Dan setahu saya New Kencana ini juga rata-rata anggotanya perempuan ya Bu ya. Iya, semua perempuan. Itu seberapa aktif sebetulnya, dan apa kira-kira yang membuat perempuan di sini sangat aktif berorganisasi dari sejak Karang Taruna sampai ke perhutanan sosial? Sampai di sini kita, maksudnya anak-anak muda di sini kemarin itu sampai kita aktif di bidang organisasi yang awalnya itu di Karang Taruna itu dia dari 2014. Kita hanya sebenarnya awalnya iseng-iseng saja ajukan permohonan ke kepala desa, apa kita bisa dibantu dalam kegiatan ini. Terus lahirlah ide dari Bapak Kepala Desa yaitu Agus Pangkilo. Kenapa tidak dibuat dalam bentuk organisasi Karang Taruna? Jadi itu ide dari beliau, maka kita usulkan itu. Tapi awalnya itu kelompok perempuan di sini sudah ada keinginan untuk berorganisasi ya. Iya. Dan kepala desa itu memberikan jalan, kenapa kemudian tidak dibentuk di dalam sebuah institusi organisasi. Keinginan kuat itu sudah muncul dari kaum perempuannya gitu. Sehingga kemudian membentuk Karang Taruna dan terus berkembang menjadi kelompok usaha perhutanan sosial gitu. Nah, itu kira-kira berdirinya kapan ya Bu ya? KUPS New Kencana itu. Kalau KUPS New Kencana dia baru 7 bulanan. 7 bulan, kurang lebih 7 bulan di tahun 2023. Sekarang anggotanya ada berapa Bu KUPS ini New Kencana? Ada sekitar 20 orang. 20 orang. 20 orang tuh perempuan semua. Iya. Wah, keren. Ini produknya apa Bu KUPS New Kencana ini? Membuat minyak kelapa kampung. Oke, boleh ada contohnya kira-kira? Oh, ini di bawah ya, contohnya. Seperti ini. Itu kemasan berapa Ibu? Ini 250 mili. 250 mili. Boleh kita tahu bagaimana sih proses membuatnya itu? Proses pembuatannya itu sebenarnya mudah-mudah gampang. Gimana tuh? Nah, ini menarik ini. Jadi dibilang mudah iya, dibilang gampang iya. Gampangnya ini buah kelapanya gampang kita dapat. Oke. Oh, karena banyak ya, kita pun berada di kebun kelapa ya. Iya. Ini seperti dilihat di sekeliling kita ini. Iya. Jadi kita kelompok perempuan ya KUPS New Kencana berpikir kenapa tidak kita buat kelapa biji yang tadinya hanya dibeli oleh tengkulak. Kenapa tidak kita yang
kampung sini yang Baik. mengelolanya. Oke, baik. Terus setelah itu ada ide untuk membuat itu. Proses pembuatannya bagaimana, Bu? Proses pembuatannya dia eh, kita petik dulu kelapanya, Mm-mm. terus kita muat dia sampai di rumah produksi, Mm-mm. terus kita kupas, Mm-mm. dipisahkan dia dari sabutnya dan tempurungnya dan digiling, terus Mm-mm. kita ramas. Hmm. Nah, setelah diramas itu dia tidak langsung dimasak. Diramas itu kayak diperas ya, Iya, Bu ya? diperas. Mm-mm. Nah, diperas terus dia tidak langsung dimasak. Dia di apa namanya dikasih bermalam dulu 1 malam Itu kenapa, Bu? Biar apa? Jadi agar tidak langsung. minyaknya itu dia naik, Oh, dia Nah. terpisah. terpisah dari air. Oke, Nah, karena- biar kadar airnya turun Iya. ya. Baik. Nah, karena dia cara pengelolaannya ini dia pakai air. Pakai air. Nah, itu komposisinya kira-kira berapa, Bu? Air dengan minyak gitu. Dia kalau 10 biji ini, Mm-mm. 10 biji kelapa, dia sekitaran perlu 20 liter air. 20 liter air. Oke, baik. Terus setelah diendapkan selama berapa lama? 1 malam. 1 malam. Setelah itu Baru diambil bagian ininya saja, bagian minyaknya di atas. yang di atas. Terus dimasak Baru dimasak. Proses masaknya berapa lama, Bu? sampai 2 jam. 2 jam. 2 jam kemudian bisa menghasilkan Dan- minyak Iya. seperti itu. Dari 20 butir kelapa, 20 ya tadi ya, atau 20 liter air. Dia kalau dari 20 liter air, dia itu 10 biji kelapa. 10 biji kelapa itu bisa menghasilkan berapa mililiter atau liter minyak kelapa? Dia biasanya, Pak, kalau kita ini 1 kali produksi, kita 1 kali remas itu 50 kelapa, 50 buah. 50 Buah biji kelapa. buah biji kelapa itu bisa menghasilkan Dia sampai 20 botol. 20 botol kemasan 250 mililiter gitu ya. Itu kelapanya itu ada di area perhutanan sosial ya, Bu ya? Iya, dia kebanyakan di areal perhutanan sosial. Ada juga yang di kampung, tapi lebih banyak di areal perhutanan sosial. Lebih banyak di area perhutanan sosial. Jadi kelapanya ini ditanam oleh masyarakat atau ada yang tumbuh alami atau bagaimana? Ditanam oleh masyarakat ya, di area perhutanan sosial tersebut. Nah, Bu, ini kan sudah berdiri 7 bulan yang lewat ya KUPS ini, dan sudah banyak sekali, kira-kira sampai sekarang dari 7 bulan sejak awal berdiri itu sudah menghasilkan berapa banyak, Bu, minyak kelapa? Kalau untuk sementara kan kita pasarannya masih di kampung-kampung sini. Jadi masih agak masih agak di bawah. Dalam 7 bulan itu ya sekitar 70 liter yang bersih. 70 liter selama 7 bulan. Iya. Jadi kira-kira per bulannya 10 liter ya, 10 liter. Nah, Bu Rani, ini kan sudah ada KUPS, sudah ada organisasi ya, Bu ya. Ibu sebagai salah satu orang yang menggerakkan organisasi itu. Ibu merasakan apa kira-kira manfaat berorganisasi buat ibu? Senang ya, bahagia. Ya, Terus banyak pengetahuan nggak yang didapat, Bu? banyak. Apa kira-kira, Bu, yang didapatkan pengetahuan dari berorganisasi? Bisa mengenal banyak orang Ya. seperti itu, atau apalagi kira-kira bisa tahu cara berorganisasi gitu ya. Iya. Nah, terus ini kan ada minyak kelapa yang diolah ya, Bu ya, minyak kelapa kampung ya. Nah, itu punya manfaat ekonomi nggak, Bu, yang Ibu rasakan? Punya. Apa kira-kira, boleh kita tahu nggak apa manfaat ekonominya? Menambah ekonomi rumah tangga ya, Menambah ekonomi rumah tangga. menambah pendapatan gitu. Jadi dia bermanfaat secara ekonomi ya. Nah, selain tadi kan dikatakan juga oleh Bu Mamico ya, bahwa ini kelapa berada di perhutanan sosial.
itu dipupuk nggak Bu kelapanya Bu? Alami. Alami ya. Iya, Jadi ini alami. organik ya. Jadi Aha. Bapak Ibu sekalian, ini adalah usaha perhutanan sosial di mana kelapanya itu berada di lahan-lahan perhutanan sosial di dalam kawasan hutan. Yang pengelolaannya itu dilakukan oleh LPHD Tambera. Iya. Dan rata-rata ini yang unik. Kenapa kami jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini? Itu karena LPHD Tambera itu rata-rata digerakkan oleh perempuan. Dan KUPS New Kencana itu juga awalnya dari Karang Taruna. Yang Karang Tarunanya juga mayoritas anggotanya adalah perempuan. New Kencana juga digerakkan oleh perempuan. Menurut saya ini adalah salah satu pembelajaran yang penting, inspirasi yang penting dari sebuah kampung yang jaraknya jauh sekali dari Jakarta. Bahkan dari Palu sendiri itu butuh 6 jam perjalanan darat untuk sampai ke Desa Siduan Selatan. Tapi di sini ada inspirasi yang digerakkan, yang diberikan pembelajarannya oleh kaum perempuan bahwa mereka sangat kuat sekali keinginan untuk berorganisasi. Nah, Ibu, artinya pengolahan dari sejak awal dari bahannya sendiri, kelapanya itu dipupuk secara organik gitu ya, tidak mempergunakan kimia. Artinya resiko kerusakan alam, risiko kerusakan iklim ya, itu sangat rendah sekali, bahkan mungkin tidak ada. Rendah sekali. Terus pengolahannya juga tidak, pengolahan kelapa itu menjadi minyak kelapa kampung itu sama sekali tidak mempergunakan bahan-bahan kimia kan ya. Tidak. Jadi semuanya alami ya Bu ya, sangat alami. Nah, pengalaman Ibu, apa manfaat dan apa penggunaan, digunakan untuk apa saja minyak kelapa kampung itu Bu? Kalau pengalaman kami itu ya di sini ini bisa digunakan untuk buat minyak goreng. Minyak goreng. Nah, terus buat dipakai bakar ikan, terus bisa jadi minyak urut. Minyak urut juga gitu. Ada kira-kira pengalaman yang pernah mempergunakannya, apakah rasanya lebih enak daripada minyak yang lain atau apa Bu? Iya. Kalau ini maksudnya kita bukan mau menjatuhkan produk lain ya. Iya. Nah, bedanya minyak kampung ini dengan minyak yang lain itu, ini baunya lebih wangi, dan kalau disiram di makanan atau di apa saja itu lebih enak, lebih gurih rasanya ya, dan mungkin bisa lebih awet kali ya. Iya. Lebih, kan kalau minyak yang diproduksi tidak secara alami itu biasanya 2-3 kali barangkali ya, itu kan sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Kalau ini mungkin lebih bisa dipergunakan lebih lama barangkali ya. Bisa. Seperti itu, karena penggunaan dia tidak sama sekali tidak pakai yang pengawet gitu ya Bu ya. Jadi bisa dipastikan minyak ini sangat sehat. Ya Bu ya, sangat sehat sekali. Ibu, kita sudah banyak mendapatkan inspirasi dari sejak idenya, terus kita juga belajar bahwa organisasi, banyak sekali inisiatif di kampung ini itu digerakkan oleh kaum perempuan. Nah, kira-kira saya ingin bertanya kepada Mami Co dan Ibu Rani sebagai perempuan penggerak di kampung.